Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Maranatha Cairna Baban, mahasiswa Menti pada PT Sitek IRP Indonesia dalam program MSIB Batch 7 dengan CP 223. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai DB Visualizer. Nah, apakah itu DB Visualizer? DB Visualizer adalah sebuah alat yang sangat populer di kalangan para profesional database. Alat ini memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan database secara visual, sehingga tugas-tugas seperti membuat query, mengedit data, dan membuat laporan menjadi lebih mudah. Selanjutnya, berikut merupakan fitur utama DB Visualizer. Yang pertama adalah Query Builder, yaitu membuat query SQL dengan mudah tanpa perlu menghafal sintaks. Yang kedua adalah Data Editor, yaitu mempermudah kita dalam mengedit data dalam tampilan grid yang familiar. Yang ketiga adalah ER Diagram, yaitu berfungsi untuk memvisualisasikan struktur database. Dan yang terakhir adalah Report Designer, yang berfungsi untuk membuat laporan custom. Nah, selanjutnya adalah koneksi ke berbagai jenis database. Nah, salah satu keunggulan dari DB Visualizer adalah fleksibilitas. Nah, alat ini dapat terhubung ke berbagai jenis database, sehingga kita tidak perlu berpindah-pindah alat untuk mengelola database yang berbeda-beda. Misalnya, berbagai database yang dapat terintegrasi dengan DB Visualizer adalah MySQL, Oracle, dan PostgreSQL. Nah, selanjutnya adalah manajemen data yang efisien. DB Visualizer membantu kita mengelola data dengan lebih efisien. Terdapat fitur seperti import atau export data yang memungkinkan kita untuk memindahkan data antar database atau ke format file yang berbeda. Dan fitur backup dan restore yang berguna untuk melindungi data dari kehilangan. Selanjutnya adalah analisis data. Dengan DB Visualizer, kita dapat tidak hanya mengelola data, tetapi juga menganalisis. Nah, fitur visualisasi data yang ditawarkan oleh DB Visualizer ini memungkinkan kita melihat pola dan tren dalam data, sehingga lebih mudah untuk kita pahami. Selain itu juga pada DB Visualizer ini terdapat SQL reporting yang berguna untuk membuat laporan yang kompleks berdasarkan data. Selanjutnya adalah kolaborasi tim. Nah, DB Visualizer ini sangat mendukung kerjasama tim. Kita dapat berbagi proyek dengan anggota tim lainnya, sehingga semua orang dapat bekerja pada proyek yang sama secara bersamaan. Selain itu, kita juga dapat melakukan version control, yaitu melacak perubahan pada proyek yang sedang kita kerjakan. Selanjutnya adalah kelebihan dari DB Visualizer sendiri. Yang pertama adalah intuitif, yaitu mudah dipelajari dan mudah digunakan. Kemudian fleksibilitas, mendukung berbagai jenis database, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah fiturnya yang lengkap, yang menawarkan berbagai fitur yang komprehensif. Sehingga dengan kelebihan-kelebihannya ini, DB Visualizer merupakan sebuah alat yang sangat powerful dan fleksibel, dan cocok untuk digunakan oleh siapa saja yang ingin mengelola database dengan lebih efisien dan efektif. Nah, selanjutnya saya akan melakukan demo bagaimana cara untuk melakukan instalasi DB Visualizer dan melakukan integrasi dengan SOL. Pertama-tama kita mengunjungi situs dbvis.com/download/. Nah, di sini sudah diberikan rekomendasi installer sesuai dengan perangkat yang kita gunakan. Nah, di sini untuk Windows 64 bit bisa download di bagian tombol berwarna hijau ini. Kemudian ini bisa kita klik download. Saya sudah melakukan download beberapa hari yang lalu, maka akan muncul di bagian download history. Nah, ini merupakan eh, DB visualizer yang telah saya download. Nah, di sini kita dapat klik untuk melakukan instalasinya. Nah, kita tunggu proses instalasinya. Nah, pada tampilan ini kita klik next. Kemudian di sini em, kita diberikan kebebasan untuk memilih folder yang akan kita gunakan sebagai tempat menyimpan DB Visualizer. Di sini saya tidak akan ubah. Saya klik next. Selanjutnya klik yes. Nah, di sini kita klik centang. Kemudian kita klik next. Next. Kita klik centang. Kemudian next. Kita tunggu proses installingnya. Kemudian di sini kita klik finish.
Nah, di bagian user license ini, kita klik accept. Nah, kemudian di sini ada pilihan ya teman-teman, ada tiga pilihan eh untuk memilih locate license key free forever atau free pro trial. Di sini saya akan memilih free forever. Kemudian ada pilihan untuk tampilan UI. Saya akan milih untuk light UI saja. Kemudian kita klik next. Nah, untuk master password ini kita klik skip. Ini no thanks. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman untuk DB visualizernya. Kemudian kita klik dua kali untuk membuka. Oke, di sini sudah terbuka ya teman-teman untuk tampilannya. Kemudian kita akan melakukan integrasi dengan SOL-nya. Di sini kita klik tanda icon plus, kemudian cari PostgreSQL. Nah, di sini untuk bagian name kita boleh ubah sesuai dengan keinginan masing-masing. Kemudian untuk bagian database ini kita masukkan namanya sesuai dengan database yang kita gunakan untuk SOL kita. Nah, di sini kita buka kembali untuk SOL-nya. Di sini ada tiga jenis database ya, teman-teman. Tapi saya akan memilih salah satunya, yaitu yang paling atas. Nah, ini kita masukkan nama database ini ke DB visualizer-nya. Selanjutnya di sini ada database user ID, kemudian database password. Nah, di sini untuk user ID-nya kita masukkan open pg dan untuk passwordnya adalah open pg pwd. Kemudian setelah itu kita klik ping server, kemudian OK. Selanjutnya kita klik connect untuk mengkonekkan antara DB visualizer-nya dengan SOL yang kita miliki. Nah, di sini udah muncul di bagian database. Nah, sudah terkonek ya teman-teman untuk database yang kita gunakan sesuai dengan SOL. Kita coba klik di bagian schemas ini, kemudian bagian public. Nah, di sini ada table, kita bisa klik table, dan akan muncul hubungan-hubungan antara setiap account. Nah, di sini kita bisa melihat hubungan-hubungan antara setiap account Odoo ini dengan cara double klik pada table, kemudian kita klik open object. Selanjutnya di bagian reference, kita tunggu proses loadingnya sampai selesai. Oke, ini sudah selesai teman-teman. Di sini ada banyak sekali hubungan antar setiap entitas. Nah, misalnya di sini kita coba untuk zoom salah satunya. Nah, ini karena memiliki banyak sekali hubungan, sehingga bentuk diagramnya itu cukup kompleks. Nah, misalnya di sini, nah ini, kemudian misalnya MR produk juga di sini. Nah, misalnya kita ingin melihat spesifik table, kita dapat klik di bagian spesifik table, kemudian kita pilih apa yang ingin ditampilkan. Misalnya di sini kita coba untuk melihat bagian inventory.
Nah, di sini kita coba klik yang bagian stock inventory, kemudian klik tanda panah kanan, kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari generate-nya, maka yang muncul hanya akan bagian stock inventory saja. Misalnya kalau kita ingin mendownload diagram ini, kita bisa klik bagian tanda panah ini, kemudian pilih output formatnya. Misalnya di sini saya pilih JPG, kemudian kita klik next. Nah, pilih juga untuk folder destination-nya, kita klik export. Oke, di sini coba cari folder yang lain ya. Masukkan di download saja. Oke, kita masuk ke bagian folder untuk melakukan pengecekan. Nah, ini udah berhasil terdownload ya teman-teman untuk stok inventory-nya. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai DB Visualizer dan bagaimana cara melakukan integrasinya dengan SOL. Semoga video ini membantu dan terima kasih.